Gatonocho, urban legend, is Javanese spiritual. Suara malam pelan-pelan turun dari langit seperti kabut yang males pulang. Di pojok kampung ada sebuah warung kopi yang tak pernah benar-benar sepi. Meski jam sudah lewat tengah malam, asap rokok menggantung di udara, lampu bohlam kuning berkelip seperti napas tua yang menolak padam. Disitulah aku, Gatoroco, duduk menyeruput pahitnya kopi tubruk yang sudah dingin sejak 2 jam lalu, tapi rasanya tetap sama, getir, jujur, dan apa adanya. Ngopi iku makrifat yen sing diminum rasa dudu gula. Kopi adalah makrifat jika Anda meminum rasanya, bukan gulanya. Begitu kata leluhurku dulu. Tapi sekarang orang-orang lebih suka gula ketimbang rasa. Mereka ingin hidup manis tapi tidak mau menanggung pahitnya kesadaran. Warung kopi ini bagi orang biasa hanyalah tempat ngeteh, ngopi, dan ngomong kosong. Tapi bagi yang eling, warung kopi adalah pesantren tanpa nama. Tempat di mana Tuhan, setan, dan manusia duduk dalam satu meja. Tak saling menghakimi, hanya mendengarkan. Aku suka tempat seperti ini. Di sini aku bisa melihat wajah manusia tanpa masker. Wajah yang letih, yang haus makna, tapi pura-pura kuat dengan tawa. Malam itu warung sepi. Cuma ada aku, penjaga warung bernama Mbah Rono, dan seorang anak muda yang sibuk menatap layar ponselnya. Aku tanya pelan, "Le, kamu lagi baca apa?" Dia jawab tanpa menoleh, "Cari rakyat, Mbah, biar tenang." Aku tersenyum. Zaman sekarang, ayat dibaca seperti resep obat tidur. Padahal, wejangan leluhur bilang, wong sing ngrumangsa bisa, durung mesti bisa ngrumangsa. Orang yang merasa bisa belum tentu bisa merasa. Aku menyeruput kopi perlahan. Uapnya naik ke udara seperti doa yang tak tahu harus kemana pulang. Kupandangi anak muda itu. Dia mencari Tuhan lewat layar kaca. Sementara aku menemukan Tuhan di dasar cangkir. "Le," aku tanya pelan, "Tuhan itu bukan tulisan di layar. Ia itu getaran di dada. Kadang hadir lewat suara jangkrik, lewat bau tanah basah, lewat pahitnya kopi tanpa gula. Tapi kamu terlalu sibuk cari sinyal sampai sinyal hatimu mati." Anak muda itu hanya tertawa kikuk. "Waduh, Mbah bisa aja ngomongnya dalam banget. Tapi saya ini orang modern." Aku nyengir. "Yo, wis Gusti Allah juga modern, Li. Cuma kamu yang masih kolot." Mbah Rono yang dari tadi diam sambil membersihkan gelas nyeletuk pelan. "Dulu waktu muda aku juga nyari Tuhan kemana-mana loh, Cuk.
sampai ke gunung, ke gua, ke laut. Tapi ternyata Gusti Allah ono ning kene. Ia menunjuk dadanya. Sopo sing ngerti rasa, iku ngerti Gusti. Dia yang tahu rasa, tahu Tuhan. Aku manggut. Mbah Rono bukan orang sekolah tinggi, tapi pituture kadang lebih tajam dari ustadz yang pakai mikrofon. Begitulah, warung kopi, tempat orang kecil berkata besar tanpa takut salah. Kadang justru di sini kebenaran disampaikan tanpa seragam dan tanpa kitab. Karena sejatinya kitab itu sudah ada di dada manusia, tinggal dibaca dengan rasa, bukan logika. Lalu datang seorang pelanggan baru. Seorang bapak berjubah putih, wajahnya bersih, aromanya harum minyak kasturi. Dia duduk dan memesan kopi juga, tapi dengan nada agak tinggi. "Mas, kopi Arabica yang tanpa ampas ya?" Aku menatapnya sambil tersenyum. Dalam hati aku tahu, ini bukan orang biasa. Entah agamawan, entah orang yang sedang mencari panggung makrifat. Tak lama kemudian, ia mulai bicara. "Kopi itu ibarat syariat, Mas. Kalau terlalu pekat bisa bikin jantung berdebar. Tapi kalau terlalu encer tak ada rasanya. Sama seperti ibadah, harus seimbang." Aku menatapnya tenang. "Betul, Kiai. Tapi ada juga kopi yang tak perlu diminum. Cukup dihirup aromanya sudah bikin tentrem. Seperti makrifat, tak perlu diucap, cukup dirasa." Kiai itu terdiam, lalu tertawa kecil. "Sampeyan ini sopo kok bisa ngomong begitu?" Aku jawab, "Aku cuma tukang ngopi yang kebanyakan ngelamun, Kiai. Tapi kadang lamunan bisa lebih jujur dari khutbah." Warung kopi mendadak jadi majelis tak resmi malam itu. Ada kiai, ada tukang parkir, ada anak muda, ada Mbah Rono, dan aku Gotoloco yang dari dulu dicap edan tapi waras. Kami bicara tentang Tuhan bukan untuk mencari siapa paling benar, tapi siapa paling jujur. Aku berkata, orang zaman sekarang itu lucu. Kalau bicara Tuhan suaranya keras, tapi kalau mendengar hati sendiri malah tuli. Mereka hafal nama Tuhan tapi lupa siapa dirinya. Kiai itu menghela napas. "Yo, zaman akhir memang begitu." Aku tertawa pelan. Zaman akhir itu bukan dunia kiamat, Kiai. Tapi saat manusia tak lagi kenal dirinya, saat itulah dunia mati, meski matahari masih bersinar. Warung kopi terdiam sejenak, suara jangkrik dan angin malam jadi musik latar. Kopi kami sudah dingin tapi rasanya justru makin dalam. Aku memandang ke arah lampu yang redup dan berkata perlahan, makrifat itu bukan soal tahu, tapi soal rasa. Bukan tentang surga atau neraka, tapi tentang wani jujur pada diri sendiri. Kalau kau tak bisa jujur pada rasa sendiri, bagaimana kau bisa jujur pada Gusti? Semua terdiam.
Anak muda yang tadi sibuk dengan ponselnya menatapku lama. "Mbah, jadi warung kopi ini tempat belajar makrifat ya?" Aku tersenyum. "Bisa jadi, Le. Tapi makrifat bukan di warung ini. Ia ada di sini." Aku menepuk dadaku pelan. "Di warung hatimu sendiri." Lalu aku menyeruput sisa kopi yang tinggal ampas. Rasanya pahit, tapi jujur. Dan disitulah makna hidup itu sembunyi. Karena hidup seperti kopi yang sejati justru di dasar cangkir, bukan di buihnya. Malam semakin larut. Warung kopi kecil di pinggir kampung itu seperti terjebak di antara dua dunia. Dunia yang masih terjaga dan dunia yang sedang bermimpi. Suara jangkrik makin lirih, tapi suara hati malah makin keras. Aku, Gatoloco, masih duduk di kursi bambu yang mulai reyot. Kopi kedua sudah tandas. Mbah Rono sibuk di dapur kecil, sementara si Kiai pamit setelah meninggalkan beberapa wejangan manis yang lebih terasa seperti gula ketimbang rasa kopi. Ketika aku hampir bangkit, datang seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh. Kakinya telanjang, rambutnya panjang tak terurus, dan matanya seperti sumur yang dalam, penuh rahasia. Dia duduk tanpa permisi, langsung mengambil cangkir bekas dan berkata lirih, "Boleh aku minum sisa kopimu, Loco?" Aku tersenyum. "Silahkan, wong rasa itu nggak bisa direbut. Yang penting kamu bisa nerima pahitnya." Lelaki tua itu meneguk sisa kopi dingin tanpa ekspresi. Lalu ia tertawa pelan. Kopi ini getir, tapi menyadarkan. Seperti hidup. Orang sekarang banyak yang maunya rasa manis. Padahal manis itu sering bikin lupa arah. Aku menatapnya dalam. Ada getaran aneh di udara. Aku tahu ini bukan orang sembarangan. Lelaki itu tiba-tiba berkata, "Aku pernah jadi dukun. Sekarang orang menyebutku gila. Tapi waktu aku masih muda, banyak yang datang minta berkat, minta pesugihan, minta jodoh. Aku beri semuanya, tapi mereka lupa membayar satu hal, kesadaran." Aku menatap api rokokku yang tinggal bara. "Kesadaran itu mahal, Mbah," kataku. Lelaki itu tertawa getir. "Ya, karena kesadaran itu tak bisa diwariskan. Sopo sing ora gelem nglakoni, ora bakal ngerti rasa. Mereka yang tidak mau melakukannya tidak akan mengerti rasa. Hidup ini bukan soal tahu, tapi soal ngalami." Aku mengangguk pelan. Rasanya angin malam membawa bisikan-bisikan halus. Dari balik asap kopi, seperti ada bayangan menari. Bukan manusia, tapi semacam bentuk cahaya yang lembut, berputar di udara. Aku tahu, dunia warung ini sedang terbuka sedikit. Kadang
Batas antara dunia gaib dan dunia nyata hanyalah setipis uap kopi. Dukun tua itu menatap ke arah uap itu, lalu berkata pelan, "Itu mereka, leluhur yang datang. Mereka ingin mengingatkan kalau manusia sekarang terlalu sering memanggil Tuhan, tapi lupa menyapa diri sendiri." Aku merinding. Uap itu berputar pelan, lalu membentuk tulisan samar di udara. Suwung tanpa angin. Aku terdiam. Kalimat itu pernah ku dengar di Serat Wedatomo, ajaran dalem tentang kesunyian yang penuh makna. Suwung tanpa angin, padang tanpa srengenge. Artinya, dalam keheningan tanpa sebab, di sanalah cahaya sejati menyala. Dukun tua itu menatapku, matanya berair, dan dia berkata, "Lojo, kamu tahu kenapa orang takut pada suwung? Karena suwung itu jujur. Di situ tak ada siapa-siapa, bahkan Tuhan pun diam. Dan manusia modern tak tahan dengan keheningan, karena di situ mereka akan bertemu dirinya sendiri." Aku diam lama. Pikiranku berputar di antara asap, kopi, dan kata-kata itu. Benar, manusia zaman kini lebih takut pada sepi daripada pada dosa. Mereka lebih rela berisik asal tak perlu mendengar suara hatinya sendiri. Tiba-tiba dari arah luar suara motor meraung. Masuklah seorang pemuda mabuk. Baju belepotan lumpur, matanya merah, tapi wajahnya justru tampak tenang. Dia mendekat, duduk di sebelahku tanpa permisi, dan berkata, "Mbah, hidup ini omong kosong. Aku udah sembahyang, puasa, sedekah, tapi tetap miskin. Tuhan itu adil nggak sih?" Aku menatapnya pelan. "Le, kamu mabuk apa sadar?" Dia tertawa keras. "Entah mbah, tapi mungkin dalam mabuk aku lebih jujur daripada saat sadar." Aku ikut tertawa. Bisa jadi, kadang kesadaran manusia justru lebih memabukkan daripada arak. Pemuda mabuk itu menatapku serius. "Mbah, aku cuma pengen tenang." Aku mangguk. Tenang itu bukan hadiah, Le. Tenang itu keputusan. Kalau kamu berhenti melawan hidup, baru kamu bisa mendengarnya. Tenang itu bukan di luar, tapi di sini, di antara detak dan diam. Anak muda mabuk itu terdiam, lalu menunduk, menangis. Tangisnya bukan tangis anak muda mabuk, tapi tangis orang yang baru sadar bahwa selama ini ia hidup di luar dirinya sendiri. Dukun tua itu ikut menatapnya, lalu berkata lirih, "Ngono kuwi maknane urip, Le. Wong urip kuwi dudu mung urip, nanging ngerti uripe urip. Hidup itu bukan sekadar hidup, tapi mengerti hidupnya hidup." Warung kopi tiba-tiba sunyi.
Suara jangkrik seperti berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dan di tengah keheningan itu, uap kopi dari gelasku kembali naik. Tapi kali ini lebih pekat. Aku melihat bentuk wajah samar di dalamnya. Wajah perempuan Jawa dengan rambut terurai, memakai kebaya kuno, matanya lembut tapi tajam. Dia menatapku lalu berkata dengan suara lembut tapi menusuk, "Gatoloco, kau masih belum berubah. Dulu kau menertawakan para wali, kini kau menertawakan manusia. Tapi kapan kau menertawakan dirimu sendiri?" Aku tercekak. Itu suara yang pernah kudengar ratusan tahun lalu. Saat aku masih pengembara yang mencari Gusti lewat segala arah. "Siapa kau?" tanyaku pelan. Dia tersenyum samar. "Rasa. Aku hanyalah rasa yang dulu kau tinggalkan demi logika." Dan dalam sekejap wajah itu lenyap, uap kopi kembali jadi udara biasa. Aku terdiam lama. Mbah Rono memandangku dari balik dapur dengan tatapan khawatir. "Lojo, kamu ndak apa-apa?" Aku tersenyum lemah. "Ndak, Mbah. Aku cuma diajak ngopi sama rasa yang pernah hilang." Dukun tua menatapku pelan. "Kadang Gusti datang bukan lewat doa, tapi lewat kepahitan yang kau teguk sendiri. Kopi pahit itu sakral loh, Jo. Ia mengajarkan kita untuk menerima rasa, bukan menolaknya." Aku mengangguk. Kopi ketiga disajikan, aroma pahitnya menyengat, tapi hangatnya menembus dada. Malam itu aku sadar, makrifat bisa datang dari ampas kopi, dari mabuk, dari tawa, dari diam, bahkan dari rasa yang dulu ditinggalkan. Dan aku berbisik pelan, seperti berbicara dengan langit. "Gusti ora wadoh, mung kawelasane sing ilang. Tuhan tidak jauh, hanya kasih-Nya yang terlupakan." Subuh belum datang, tapi langit sudah berubah warna. Dari hitam jadi abu, dari abu jadi jingga samar. Warung kopi masih setia bernaung di bawah lampu kuning yang berkelip. Kopi keempat telah siap, panas, pekat, tapi menenangkan. Aku Gatoloco menghela napas panjang. Setiap teguk kopi seperti membuka lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup oleh debu kehidupan. Mbah Rono duduk di sebelahku, diam, tapi wajahnya teduh. Dukun tua tertidur di kursi bambu. Sementara pemuda mabuk itu kini bersandar di dinding, tenang, seperti bayi yang baru selesai menangis. Aku bicara sendiri, tapi seolah kepada semua orang. Leluhur kita dulu tidak sekolah tinggi, tapi mereka paham makna hidup lebih dalam daripada kita yang sibuk kuliah tentangnya. Kupandangi bara rokok di ujung jari, lalu kulanjutkan. Mereka belajar bukan dari buku, tapi dari rasa. Mereka membaca bukan huruf, tapi tanda.
Sapa sing ngerti rasa, iku ngerti Gusti, kata Mbah Rono pelan, mengulang pitutur lama yang tak lekang waktu. Aku menatapnya dan tersenyum. Iya Mbah, tapi sekarang orang lebih seneng ngerti sinyal daripada ngerti rasa. Kalau sinyal hilang panik, tapi kalau rasa mati cuek saja. Mbak Rono terkekeh. Zaman keplingir locok. Aku mengangguk. Iya Mbah, keplingir tapi merasa paling lurus. Lalu aku menatap keluar warung, ke arah jalan yang mulai berembun. Manusia sekarang rajin mengutip ayat, tapi malas membaca dirinya sendiri. Mereka berdebat tentang surga dan neraka, tapi lupa membersihkan hatinya dari debu keserakahan. Dari jauh terdengar ayam berkokok. Aku lanjut bicara. Nadaku makin dalam seperti suara yang keluar bukan dari mulut, tapi dari dalam dada. Leluhur dulu mengajarkan, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu itu harus dijalani, bukan dipamerkan. Tapi sekarang ilmu dijadikan konten. Makrifat dijadikan materi promosi. Kesucian dijual lewat tagar dan donasi. Mbah Rono menatapku, matanya berkaca-kaca. Dunia sekarang aneh loh, Cok. Orang banyak bicara Tuhan, tapi jarang bicara manusia. Aku tersenyum getir. Bener Mbah, Tuhan dijadikan alat serang. Siapa yang tak sepaham langsung dicap kafir. Padahal Gusti ora butuh dibela le. Yang butuh dibela itu nurani. Aku berhenti sejenak menatap langit. Mereka bilang agama adalah jalan menuju Tuhan. Tapi apa gunanya jalan kalau lupa kemana arahmu berjalan? Makrifat itu bukan di kitab, tapi di kesadaran. Kalau kau baca kitab tapi tak membaca hatimu, yang lahir hanyalah kebanggaan, bukan kebijaksanaan. Suara angin lewat di sela warung. Tirai kain berkibar pelan seolah ikut mendengarkan. Dukun tua terbangun lalu tertawa lirih. Lojo, aku dulu juga seperti mereka, menganggap Gusti itu di luar sana, di langit tinggi. Padahal setelah tua begini, aku sadar Gusti itu bukan jauh, tapi tersembunyi. Ia menunjuk dadanya pelan. Kang sejati iku ora katon, nanging rumasuk ing jero rasa. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan. Leluhur kita paham betul bahwa Gusti itu bukan objek, tapi rasa yang menyatu dengan keberadaan. Tapi manusia modern lebih suka bentuk daripada makna. Mereka menghias tubuh, tapi melupakan jiwa. Mbah Rono menimpali. Mangkane banyak orang tampak bersih di luar, tapi hatinya lebih kotor dari ampas kopi. Kami semua tertawa. Tawa pahit tapi jujur. Aku menyeruput kopi lagi, lalu berkata dengan nada satir. Kalau dulu orang tirakat di gua, sekarang orang tirakat di kafe. Kalau dulu orang semedi di alas,
Sekarang meditasi di hotel, dan mereka menyebutnya spiritual journey. Padahal Gusti itu tidak butuh perjalanan. Dia sudah menunggu di dalam diri sejak awal. Dukun tua ikut terkegeheh. Benar loh, Jo. Orang zaman sekarang butuh pemandu spiritual karena tak percaya dirinya sendiri. Padahal setiap orang sudah punya guru sejati di dalam dada. Ya, guru sejati itu namanya rasa eleng. Tapi karena terlalu banyak notifikasi, rasa itu tertutup oleh suara dunia. Lalu aku menatap ke cermin kecil di dinding warung, pantulan wajahku tampak kabur, dan aku berbicara seolah pada diri sendiri. Gatoloco, kamu juga masih belajar. Jangan sombong dengan wejanganmu, sebab semakin banyak bicara, semakin sedikit yang kau rasakan. Hening. Tak ada yang menjawab. Hanya suara sendok beradu di gelas. Aku melanjutkan dengan suara rendah. Makrifat sejati iku diam. Ia tidak butuh pengakuan. Ia tidak merasa suci. Ia hanya menjadi. Suwung iku dudu kosong. Aku mengutip serat Wedatama. Suwung iku papane rasa, papane manunggaling urip lan urup. Kesunyian bukan kehampaan, tapi tempat bersatunya hidup dan cahaya. Aku melirik pemuda yang tadi mabuk. Ia kini terlelap dengan senyum damai. Dari wajahnya, aku melihat sesuatu yang dulu hilang dari wajah manusia modern. Pasrah. Bukan pasrah putus asa, tapi pasrah yang paham. Mbah Rono menatapnya dan berkata lirih. Dia belum tahu apa itu makrifat, tapi malam ini dia sudah menyentuh rasanya. Aku mengangguk. Ya Mbah, kadang Gusti mengetuk lewat jalan yang tidak suci. Karena yang suci pun sering lupa bahwa dirinya hanyalah tamu di rumah dunia. Kami tertawa kecil lagi, tawa yang lahir dari pahitnya kenyataan. Karena begitulah cara Gusti berbicara, lewat ironi, lewat tawa getir yang tiba-tiba terasa hangat. Aku berkata, kalau orang dulu mencari Gusti lewat semedi, sekarang lewat sinyal wifi. Kalau dulu orang mengheningkan cipta, sekarang memperbanyak konten. Kalau dulu orang menyepi, sekarang berlomba tampil paling suci. Dukun tua menimpali. Dan semua itu mereka sebut dakwah digital. Aku tertawa keras. Dakwah digital? Ya boleh saja. Tapi jangan lupa, Gusti itu tak butuh sinyal. Yang butuh sinyal itu manusia yang kehilangan sambungan ke hatinya sendiri. Lalu aku menatap bara rokokku yang hampir padam dan berkata pelan pada udara. Ngudi kawruh ora kudu akeh, sing penting ngerti jati diri. Mencari ilmu tak perlu banyak, yang penting mengenal diri sejati. Dan dalam diam itu, aku merasa sesuatu bergetar halus di dadaku, seolah uap kopi terakhir itu menetes langsung ke hati. Rasa hangat yang sulit dijelaskan, tapi nyata. Mungkin itulah makrifat sejati. Bukan ketika kau menemukan Tuhan, tapi ketika kau berhenti mencarinya, karena sadar ia tak pernah pergi.
Malam telah habis, tapi fajar belum benar-benar datang. Langit di luar seperti menahan napas, abu, sunyi, tanpa arah. Mbah Rono sudah tertidur di kursi panjang. Dukun tua terlelap sambil memeluk tongkatnya. Dan pemuda yang tadi mabuk kini nyenyak dengan senyum damai. Aku sendirian. Hanya ada aku, cangkir kosong, dan suara detak jam tua di dinding. Detak itu lambat, tapi setiap bunyinya seperti mengetuk dada. Tik, tak, tik, tak, seolah berkata, waktumu belum habis, tapi maknanya sudah mulai menipis. Aku menatap keluar jendela, kabut mulai turun. Dan di antara kabut itu, kulihat sesuatu, bayangan manusia berjalan pelan ke arah warung. Langkahnya tanpa suara, tubuhnya samar. Ketika mendekat, aku sadar, ia bukan manusia biasa. Bajunya putih lusuh, wajahnya teduh, tapi tak punya mata. Hanya rongga hitam yang dalam, seolah memandang tanpa pandangan. Gatoloco. Suaranya pelan, tapi bergetar. Aku datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengingatkan. Aku tersenyum. Aku sudah lama menunggu. Siapa kau? Bayangan itu menjawab, aku bayanganmu sendiri, yang dulu kau tinggalkan di tikungan waktu ketika kau terlalu sibuk menjadi bijak. Aku terdiam. Jadi beginilah rasanya disapa oleh sisi gelap sendiri. Sisi yang tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk bicara. Bayangan itu berjalan masuk ke warung, duduk di kursi seberangku, mengambil cangkir kosong dan berkata, "Kau berbicara tentang makrifat, tapi masih takut pada sepi. Kau berbicara tentang rasa, tapi masih ingin didengar. Kau berbicara tentang suwung, tapi hatimu masih penuh nama." Aku menatapnya tajam. Aku manusia, tak ada manusia yang benar-benar suwung. Ia tertawa kecil. Benar, tapi yang disebut makrifat itu bukan soal jadi sempurna, melainkan berani melihat ketidaksempurnaanmu tanpa tobat. Kopi di cangkirku mendadak bergetar pelan. Asapnya naik membentuk pusaran kecil, lalu dalam pusaran itu muncul cahaya keemasan. Suara lirih terdengar dari dalam. Wong urip kuwi kudu mati sakdurunge mati. Manusia harus mati sebelum benar-benar mati. Aku menutup mata. Suara itu lembut tapi mengguncang seluruh tubuhku. Aku tahu itu suara leluhurku, suara para guru yang dulu menuntunku di jalur laku kawruh sejati. Matilah sebelum mati, aku berbisik. Artinya, matikan egomu, matikan keinginanmu, matikan rasa ingin dimengerti, karena hanya dalam kematian batin itulah kehidupan sejati mulai bernapas. Tiba-tiba angin berhembus kencang, lampu warung bergoyang, dinding bambu berderak, suasana berubah dingin, tapi di dada terasa panas.
Bayangan di depanku menatap tajam lalu berkata, "Kau sudah lama mengajarkan wejangan, Loco. Tapi kapan terakhir kau benar-benar mendengarkan wejangan dari Gusti?" Aku membisu. Tak ada jawaban. Sebab pertanyaan itu seperti cermin yang memantulkan kekosongan. Aku menunduk. Kopi di depanku kini hitam pekat, tapi di permukaannya muncul pantulan wajah. Bukan wajahku, melainkan wajah seorang lelaki berjanggut putih. Matanya bercahaya, suaranya dalam tapi lembut. "Sopo ngerti urip, ngerti pati. Sopo ngerti pati, ngerti Gusti. Barang siapa memahami hidup, ia akan memahami mati. Barang siapa memahami mati, ia akan memahami Tuhan." Aku merinding. Dalam pantulan itu, lelaki berjanggut itu tersenyum lalu lenyap. Bayangan di depanku ikut menghilang perlahan, tapi suaranya masih terdengar menggema. "Loco, makrifatmu belum selesai. Kau masih harus turun ke dasar kopi, ke ampasnya. Di sanalah rahasia disembunyikan." Aku terdiam lama. Malam semakin hening, tapi di dalam dada seperti ada genderang halus berdetak. Aku menatap dasar cangkir, dan di sana aku benar-benar melihat sesuatu. Ampas kopi itu bergerak pelan, lalu membentuk gambar-gambar gunung, sungai, wajah manusia, wajahku sendiri, lalu simbol aneh seperti aksara Jawa yang bercahaya. Tiba-tiba semua lenyap, dan dari ampas itu muncul uap tebal membentuk sosok perempuan. Perempuan yang sama dengan yang kulihat tadi, berkebaya, bermata lembut. Dia mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Loco, dulu kau menertawakan doa, kini kau mencari maknanya. Tapi tahukah kau, makrifat bukan ditemukan lewat kata-kata, melainkan lewat rasa yang sunyi." Aku bertanya lirih, "Siapa kau sebenarnya?" Dia tersenyum samar. "Aku rasa aku jati diri. Aku perempuan yang disebut Nuroso dalam kitab para leluhurmu. Aku cahaya di balik gelapmu." Aku hanya bisa terdiam. Perempuan itu mendekat dan menatap mataku lama, lalu berkata, "Suwung tanpa angin, padang tanpa srengenge, ing kono Gusti nyawang sira. Kosong tanpa angin, terang tanpa matahari, di sanalah Tuhan memandang dirimu." Setelah itu tubuhnya berubah menjadi asap yang berputar lalu masuk ke dadaku. Sejenak aku merasa dadaku panas, tapi tenang. Seperti ada sesuatu yang menyatu, bukan dari luar, tapi dari dalam. Air mataku menetes tanpa aku sadari. Aku tersenyum kecil, lalu berbisik, "Jadi ini rasa suwung yang sejati." Sunyi, tak ada suara. Hanya kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Waktu seolah berhenti. Ketika aku membuka mata, langit di luar mulai terang.
Cahaya pertama fajar menembus tirai bambu, menyentuh wajahku. Mbah Rono masih tertidur. Dukun tua masih terlelap. Pemuda itu masih tersenyum dalam mimpi. Dan aku merasa bukan lagi Gatoloco yang sama seperti tadi malam. Aku melihat cangkir kopi terakhir itu kosong tapi hangat. Lalu aku berkata pelan pada diriku sendiri, "Benar Gusti, ora ana ning langit, nanging ana ing saben tegukan rasa." Tuhan bukan di langit, tapi di setiap tegukan rasa. Aku berdiri pelan, membuka pintu warung dan menatap cahaya pagi. Langit bersih, burung-burung mulai berkicau. Dan aku tahu, perjalanan malam ini bukan mimpi. Ia adalah laku batin, perjalanan ke dalam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasa. Fajar sudah tinggi. Warung kopi mulai ramai lagi. Orang-orang datang dengan wajah yang sama. Sibuk, lelah, tapi sok suci. Yang datang paling pagi biasanya bukan petani, tapi pengaji. Yang paling banyak bicara, bukan yang paling paham, tapi yang paling haus didengar. Aku duduk di pojok, diam, sambil menatap cangkir kosong. Cangkir itu kini seperti kaca bening, memantulkan wajah manusia yang haus pujian, tapi takut kebenaran. Seseorang duduk di sampingku. Bajunya putih, bersarung, pecinya hitam mengkilat. Dia memandangku tajam, lalu berkata, "Mas, saya dengar jenengan ini sering ngomong soal Tuhan tanpa dalil. Hati-hati, bisa sesat." Aku tersenyum tipis. Kalau mencari Tuhan butuh dalil, berarti Tuhan lebih kecil dari kata-kata manusia. Dia tampak tersinggung. Tapi dalil itu petunjuk. Aku mengangguk. Betul, tapi kalau semua sudah dihafal, kapan kita benar-benar berjalan? Orang itu diam sebentar, lalu pamit. Mungkin dia takut, atau mungkin marah karena aku tak sesuai skenario taubat ala spanduk. Aku menatapnya pergi sambil menggumam. Banyak orang ingin sorga, tapi tak sanggup duduk di warung dan mendengarkan orang kecil bicara jujur. Seorang pemuda lain datang, memesan kopi dengan semangat. "Mas, saya ikut komunitas spiritual baru. Katanya, kalau ingin makrifat harus ikut pelatihan yang biayanya cuma 2 juta. Aku menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Kalau makrifat bisa dibeli, maka Tuhan pasti sudah buka marketplace. Pemuda itu tertawa kecil. Maksudnya? Aku menatapnya lama. Makrifat itu bukan acara, bukan paket pelatihan, bukan konten motivasi. Makrifat itu saat kau sadar, selama ini yang kau cari di luar, ternyata sudah bersemayam di dalam. Ia terdiam. Aku menepuk bahunya.
Le, laku spiritual itu bukan upgrade status, tapi downgrade ego. Dari pojok warung, Mbah Rono tiba-tiba ikut menimpali. Suara tuanya serak tapi tegas. Wong Jowo kuwi kudu ngerti wadak lan jati. Sing katon kuwi mung bayang-bayang, sing sejati dumunung ning rasa. Orang Jawa harus tahu mana jasad dan mana jati diri. Yang tampak hanyalah bayang-bayang, yang sejati bersemayam di dalam rasa. Aku mengangguk. Benar, Mbah. Tapi zaman sekarang orang lebih sibuk merapikan bayangan ketimbang mengenal cahaya. Semua terdiam sejenak. Hanya terdengar bunyi sendok mengaduk gula di gelas. Kemudian datang lagi seorang lelaki berjas, beraroma parfum mahal. Ia membawa buku tebal berjudul Makrifat Modern, Rahasia Jadi Suci di Era Digital. Ia memandangku seperti peneliti memandang tikus lab percobaan. Mas Gatholoco, saya ingin wawancara. Anda ini mistikus atau provokator? Aku tersenyum. Saya hanya tukang kopi yang kebetulan haus. Dia tertawa sinis. Tapi Anda menyindir agama, para ustadz, para kiai. Tak takut dosa? Aku memandang matanya dalam-dalam. Yang takut dosa biasanya yang paling banyak berbuat dosa, tapi pandai menutupinya dengan doa. Ia terdiam. Aku lanjutkan, pelan tapi tajam. Agama itu jalan, bukan tujuan. Tapi banyak orang berhenti di papan petunjuk dan sibuk berdebat bentuknya, lupa berjalan. Aku meneguk kopi, panas tapi nikmat. Lalu berkata lebih pelan, Gusti ora butuh dipujo. Gusti mung pengin dikenal lewat rasa. Tuhan tidak butuh disembah berlebihan. Tuhan hanya ingin dikenal lewat rasa. Seorang bapak tua di sudut warung menyelah. Suaranya pelan tapi menohok. Zaman saiki wong akeh sing sregep sembayang tapi orang ngerti sopo sing disembah. Sekarang banyak orang rajin beribadah tapi tidak tahu siapa yang disembah. Aku menatap bapak itu dan tersenyum. Itu dia, Mbah. Ibadah tanpa rasa itu seperti ngopi tanpa gula. Pahit tapi sombong. Semua tertawa kecil. Namun, di balik tawa itu ada sesuatu yang menggantung. Kebenaran yang getir. Di luar, suara adzan duhur mulai terdengar dari masjid kecil di seberang jalan. Semua pengunjung warung bergegas menegakkan tubuh. Ada yang benar-benar terpanggil, ada yang hanya takut dikira kafir. Ada yang sholat karena cinta, ada yang sholat karena gengsi sosial. Aku memandang mereka pergi. Di dada terasa tenang sekaligus sedih. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka belum sempat berhenti bertanya mengapa. Aku menatap cangkirku yang kini tinggal ampas. Ampas itu diam, tapi seolah berbisik. Ngombe kuwi gampang, ning ngresapi rasa ngombemu kuwi angel. Meminum itu mudah, tapi meresapi rasa dari minumanmu itu sulit. Aku tertawa pelan. Kadang Gusti memang paling pandai menyindir lewat hal-hal sepele. Sore menjelang, warung makin sepi. Angin membawa aroma tembakau dan doa yang tak selesai. Aku menyalakan sebatang rokok, lalu berkata sendiri,
Makrifat itu bukan pencerahan besar, tapi kesadaran kecil yang datang di tengah hiruk pikuk. Makrifat itu ketika kau sadar, ampas kopi pun punya makna, karena di situ rasa terakhir berdiam. Mbah Rono menatapku lama, lalu berkata lirih, "Loco, elengo, wong irup ora kudu dadi suci, sing penting ora dadi suku." Aku tertawa. Hahaha, bener Mbah. Kadang yang pura-pura suci itu lebih berbahaya dari setan yang jujur. Langit berubah jingga. Aku menatap senja yang jatuh di balik pohon kelapa. Kupikir mungkin begitulah hidup, indah karena sebentar. Kita lahir, sibuk mencari makna, sibuk menuduh sesat, sibuk merasa benar. Padahal di ujungnya semua akan larut seperti gula dalam kopi. Kutulis satu kalimat di atas tisu warung. Makrifat sejati bukan ditemukan di kitab, tapi di cara kita menatap sesama tanpa ingin menang. Kuletakkan tisu itu di meja, lalu berdiri. Mbah Rono tersenyum mengangkat cangkirnya. Ku pun menjawab, "Warung ini mungkin kecil, tapi disinilah Tuhan sering mampir diam-diam." Dan angin sore berhembus pelan, membawa aroma kopi yang tak akan pernah sama di dua tegukan. Senjau telah pergi. Malam turun perlahan menyelimuti langit desa dengan warna ungu tua yang samar. Warung kopi kembali sepi. Hanya ada aku, Mbah Rono, dan suara jangkrik yang mengaji dari balik semak. Di atas meja, cangkir kopi terakhir masih mengepulkan asap tipis. Bukan untuk diminum, tapi untuk direnungi. Mbah Rono menatapku lama, lalu berkata lirih, "Luco, kau sudah melihat banyak hal, tapi apa yang kau temukan?" Aku menyentim mengecil. Yang kutemukan justru bukan apa-apa, Mbah. Semakin ku cari Tuhan, semakin aku sadar, Dia tidak pernah pergi. Mbah Rono mengangguk pelan. "Iya, Gusti ora perlu digoleki, cukup dirasakake. Tuhan tak perlu dicari, cukup dirasakan." Aku memandang langit gelap di luar. Bintang-bintang belum muncul, tapi entah kenapa malam itu terasa terang dari dalam. Aku menutup mata dan segala yang kulalui seolah berputar kembali. Suara pemuda yang mencari makna, orang suci yang marah, cangkir-cangkir kosong yang berbicara, ampas kopi yang menulis aksara gaib. Semua itu seperti pelajaran yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan rasa. Sapa ngerti rasa, ngerti urip. Sapa ngerti urip, ngerti Gusti. Barang siapa memahami rasa, ia memahami hidup. Barang siapa memahami hidup, ia memahami Tuhan. Aku terdiam lama. Kata rasa itu menggema di dalam dada. Rasa yang bukan sekedar perasaan, tapi getar yang halus, yang hidup di balik kesadaran, di balik kata, di balik diri. Rasa yang diam-diam menghubungkan manusia dengan semesta. Mbah Rono tersenyum,
seolah membaca pikiranku. Luco, makrifat itu bukan soal tahu banyak hal, tapi tahu kapan berhenti mencari. Aku tertawa kecil. Jadi aku ini sudah berhenti, Mbah? Belum, jawabnya pelan. Kau baru mulai belajar diam. Aku menatap cangkirku yang tinggal ampas. Hitam, pekat, tapi entah kenapa terasa hidup. Aku bisikan pelan, seolah berbicara pada diriku sendiri. Kita ini seperti ampas kopi, Mbah. Sekilas kotor, tapi di dalamnya tersimpan sisa rasa paling murni. Mbah Rono menatapku lama, lalu mengangguk. Bener loco, wong sing ora gelem dadi ampas, ora bakal ngerti rasa sejati. Orang yang tak mau menjadi ampas tak akan pernah memahami rasa sejati. Aku terdiam. Rasanya seperti mendengar pitutur dari dalam dada sendiri. Malam makin dalam. Bulan mulai naik, memantulkan cahaya pucat ke lantai warung. Angin berhembus lembut, membawa aroma kopi dan doa-doa kecil yang tak sempat diucapkan manusia. Aku menatap keluar. Di jalanan sepi itu, kulihat bayangan samar perempuan berkebaya yang pernah muncul dari ampas kopi. Dia berdiri di bawah pohon, menatapku sambil tersenyum lembut. Suara halusnya menembus dinding malam. Lucu, suwung iku ora sepi, nanging sejatine isi. Sing ora ngerti suwung, ora bakal ngerti Gusti. Kosong itu bukan hampa, tapi sejatinya penuh. Siapa yang tak memahami suwung, takkan memahami Tuhan. Aku menunduk, dan air mataku menetes tanpa sadar. Karena baru saat itu aku benar-benar mengerti. Suwung bukan berarti lenyap, tapi bersatu. Bukan tanpa apa-apa, tapi penuh tanpa bentuk. Makrifat ternyata bukan perjalanan ke atas, tapi ke dalam. Bukan naik ke surga, tapi pulang ke rasa yang paling sunyi di hati. Aku meneguk tegukan terakhir kopi di cangkir itu. Pahit, tapi indah. Hangat, tapi jujur. Dan di dalam kepahitan itu, ada sesuatu yang manis, bukan dari gula, tapi dari pengertian. Aku tertawa kecil sambil menatap langit. Jadi begini toh rasa suwung itu. Tak ada yang ditakuti, tak ada yang dimiliki. Semua hanya lewat seperti asap kopi. Mbah Rono tersenyum. Lucu, ingat pitutur iki. Urip iku mung mampir ngombe. Ning sing ngombe kudu ngerti rasa banyune. Hidup itu hanya mampir minum. Tapi yang minum harus tahu rasa airnya. Aku mengangguk perlahan. Hidup ini memang sekadar mampir di warung. Tapi sayangnya banyak yang datang hanya untuk berdebat rasa, bukan menikmatinya. Aku berdiri menatap warung yang kini nyaris gelap. Di meja tinggal satu cangkir, satu lilin kecil yang hampir padam,
dan selembar tisu bertuliskan wejangan sederhana. Kupandangi tulisan itu lama, lalu kubaca dengan pelan. Tuhan tidak pernah bersembunyi, hanya manusia yang menutup mata dengan kesibukan suci. Aku tersenyum. Kutulis satu kalimat tambahan di bawahnya. Suwung iku dudu ora ono, nanging ono sing ora butuh bukti. Suwung itu bukan tiada, tapi ada yang tak butuh bukti. Kutelan napas panjang, lalu melangkah keluar dari warung. Langit malam seperti mendengarkan langkahku. Di kejauhan, ku dengar suara ayam jantan, pertanda dini hari akan tiba. Aku berhenti sejenak di depan warung, menatap langit yang perlahan memudar. Kupikir begitulah makna hidup yang dititipkan lewat secangkir kopi. Kadang pahit, kadang hangat, tapi selalu jujur pada lidah dan hati yang merasakannya. Aku berbisik lirih, Gusti, aku ora nyembahmu nganggo dalil. Aku nyembahmu nganggo rasa. Kaya ngombe kopi, ora butuh bukti, mung butuh ngresapi. Tuhan, aku tidak menyembahmu dengan dalil. Aku menyembahmu dengan rasa. Seperti minum kopi, tak butuh bukti, hanya butuh meresapi. Dan pada detik itu, dunia terasa diam. Tak ada suara, tak ada waktu. Hanya rasa suwung yang lembut menyelimuti jiwa dengan damai yang tak bisa dijelaskan. Di situ aku tahu, makrifat sejati bukan ditemukan di surga, bukan di kitab, bukan di guru manapun, tapi di warung kopi yang sederhana, di dalam dada yang berani sepi. Tegukan terakhir selesai. Warung kembali sunyi. Hanya tersisa ampas yang membentuk simbol samar seperti aksara Jawa kuno berkilau halus. Makirapat, makirapat, makrifat, makrifat. Dan di bawahnya tertulis pesan batin yang hanya bisa dibaca oleh rasa. Sopo ngerti rasa, ora butuh neraka utawa suwarga. Siapa yang memahami rasa, tak lagi butuh surga atau neraka.